Sementara yang namanya krisis itu terjadi di luar prediksi itu. Nah, orang mengatakan kalau dalam perjanjian-perjanjian itu force majeure, ya, kejadian-kejadian tak terduga. Nah, itulah. Tetapi ini sebenarnya krisis itu juga ada tahapan, tahapannya yang bisa kita lihat anatominya atau bisa kita baca anatomi krisis. Tetapi lagi-lagi anatomi ini bisa lebih tepat untuk membaca krisis yang selama ini terjadi, tetapi agak tidak bisa secara saklek untuk membaca corona ini. Tapi secara teoritis bahwa krisis itu memiliki empat tahapan. Yang pertama adalah build up, gejala dan tanda-tanda akan terjadinya krisis. Nah, ini dibutuhkan sebuah kemampuan untuk membaca tanda-tanda. Apakah sesuatu itu akan berdampak besar apa tidak? Kenapa krisis corona di Indonesia ini begitu besar? Karena salah satunya menurut pembacaan saya di media, kita lemah dalam membaca tanda-tanda awal yang biasanya disimbolkan dalam satu kalimat menyepelekan. Dan ternyata ini tidak hanya menyangkut gejala alam ya, atau dalam hal kehidupan kita sehari-hari sajalah. Kalau sesuatu itu yang kelihatannya sepele, tetapi sepele itu dibiarkan, maka sesuatu yang sepele itu bisa menjadi peristiwa besar. Ada filosofi Jawa yang sangat mengena untuk menyikapi ini adalah salah kedaden. Iya kan? Sesuatu yang salah dibiarkan, maka sesuatu yang salah itu kemudian berkembang menjadi sebuah kejadian besar. Nah, jadi kita mesti harus buka mata, buka telinga, buka hati untuk tajam membaca tanda-tanda. Apakah sesuatu tanda-tanda itu akan berpotensi besar apa tidak? Nah, yang kedua, sesuatu itu menjadi terjadi akut menjadi peristiwa. Nah, sekarang ini posisinya kalau terkait dengan corona ini sedang terjadi dan bahkan mungkin sedang puncak-puncaknya. Sedang terjadi. Kita belum masuk pada tahapan ketiga, yaitu clean up, peredaan. Ini belum mereda. Bahkan Desember yang diharapkan mereda ternyata diproyeksikan belum mereda. Nah, sekarang kalau ini belum tahu, para ahli kita belum baca. Ternyata proyeksi-proyeksi yang sebelumnya bahwa Juni, Juli mulai mereda itu semuanya salah semua proyeksi itu. Ya. Sekarang justru sedang posisi menaik. Nah, ini mereda. Kapan? Inilah tanda tanya juga. Saya juga bertanya juga, Pak Agus. Kapan ini meredanya gitu loh. Nah, kalau meredanya. Kalau bencana alam, peristiwanya sudah terjadi, rekonstruksinya sudah dilakukan, ini dibangun kembali, kemudian recovery-nya, ekonominya dilakukan, itu bisa di time schedule-kan. Ini agak susah. Maka harus sifatnya simultan. Ya, terjadi peristiwa, ya pada saat yang bersamaan itu memperkokoh diri untuk ikut meredakan diri. Nah, yang keempat itu pada tahapan recovery. Sudah dianggap sebagai sebuah bukan ancaman lagi. Ya, kalau dalam konteks corona, ya nanti dianggap tidak sebagai ancaman lagi adalah manakala sudah ditemukan obatnya. Selama belum ditemukan obatnya atau vaksinnya, berarti masih ancaman yang serius. Tapi kalau sudah ada obatnya, tetap ancaman, tetapi bukan ancaman yang serius karena sudah ada obatnya. Nah, sekarang kita ini masih berada pada tahap kedua, yaitu peristiwa yang akut. Tapi ini persoalannya kan sudah berlangsung lama dan akan lama
Maka tidak ada kata lain kecuali memperkuat daya tahan kita untuk menghadapi akut wabah itu. Bagaimana tetap eksis di tengah krisis yang sedemikian rupa. Ini anatominya berjalan seperti itu. Oke, ada lagi? Oke. Jadi, tapi tidak perlu khawatir bagi kita yang memiliki 4 pilar ketahanan bisnis. Saya menyebutnya adalah 4 pilar ketahanan bisnis. Ya, saya. Dari Bapak Harun, apa yang harus kami lakukan bagi teman-teman yang kurang bisa menyikapi terhadap krisis pandemi? Maksudnya kurang bisa menyikapi bagaimana? Apakah itu dalam konteks kita memperlakukan protokol kesehatan? Gitu. Protokol kesehatan harus karena itu utamanya. Itu justru yang pertama untuk kita segera masuk kepada tahapan yang ketiga, yaitu peredaan. Selama ini kita masih dalam tahap kedua, peristiwa yang sangat akut ini, maka kita untuk masuk ke tahap ketiga itu sangat lamban, sangat lama. Nah, oleh karena itu, yang pertama adalah bangun kohesivitas kelompok masyarakat. Yuk kita sama-sama punya kesadaran penuh supaya segera peristiwa yang sedang terjadi itu segera mereda dan kita bisa segera masuk pada tahapan yang ketiga, yaitu peredaan dan dengan melakukan upaya-upaya mulai bangkit. Nah, mungkin arahnya adalah bagaimana kalau kemudian seseorang itu terdampak karena peristiwa COVID ini, tetapi kemudian tidak memiliki alternatif. Sehingga bingung, saya mau apa ini? Ketika saya misalkan menjadi korban terdampak dari peristiwa ini, tetapi kemudian saya tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, nanti di bagian salah satunya adalah yang kita bangun adalah community relationship. Bagaimana relasi komunitas itu yang akrab, yang menyatu. Maka budaya tolong-menolong, budaya solidaritas itu menjadi sangat penting dalam tahapan pandemi sekarang ini. Jadi kalau misalkan karena pandemi ini saya kehilangan pekerjaan, misalkan ya, saya tidak punya alternatif lain untuk melakukan sesuatu yang saya lakukan sebelumnya. Bagaimana? Ya ada dua caranya. Pertama adalah secara sosial harus dibangun solidaritas yang berkecukupan harus membantu yang terdampak tadi itu, dan masyarakat kita itu alhamdulillah relatif cukup bagus relation sosialnya. Dan yang kedua adalah harus punya kesadaran diri bahwa harus upskill diri. Ya mau tidak mau harus berani melakukan sesuatu yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Sebagai ambil contoh tadi itu, perusahaan mobil nggak pernah sebelumnya membayangkan akan memproduksi masker. Nggak pernah membayangkan. Kalau dulunya kita melakukan sesuatu pekerjaan, ya jangan pernah merasa gengsi, jangan pernah merasa turun harga diri untuk melakukan pekerjaan yang lain. Nah itu memang diperlukan sweet mental yang kuat. Ini nanti akan saya masuk di tipnya. Tapi menjawab tadi pertanyaan Pak Arun, bagaimana? Ya dari sisi kesehatan itu kita harus bersama-sama mendorong untuk masuk ke fase peredaan, dan di satu sisi bagaimana kalau kita itu tidak memiliki kemampuan, maka
solidaritas sosial itu harus kita bangun. Kemudian diri kita sendiri itu harus punya kesadaran bahwa harus berani berubah, Nah, kelompok-kelompok masyarakat yang lain dalam bentuk solidaritas itu bukan hanya solidaritas dalam bentuk charity, dalam bentuk bantuan semata-mata, harus juga dalam bentuk pelatihan. Ya dibimbing loh. Kalau saya sebetulnya ya mungkin saya ingin ternak atau ingin ngingu apa ya, yang bisa itu membimbing yang sehingga pada akhirnya tadi itu bisa menemukan jalan keluar. Tetapi juga yang paling penting adalah personality kita untuk juga menerima kenyataan ini dan pada akhirnya kita harus berubah. Karena Al-Quran sendiri menyatakan Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu tidak mau merubah diri mereka sendiri. Nah ini memang salah satu tuntutannya. Oleh karena itu ada empat pilar ketahanan bisnis ini. Saya menggambarkannya dalam segitiga yang saya mulai dari yang paling ujung tengah, yaitu spiritual skill. Saya memaknai spiritual skill itu adalah kemampuan meta, melihat sesuatu di balik peristiwa atau dibalik sesuatu yang nampak. Dan itulah sebenarnya kekuatan spiritual itu di situ. Kita punya keyakinan, ya keyakinan itu adalah meta, ya keyakinan bahwa ada sesuatu di luar kemampuan kita. Mata tidak melihat, hidung tetapi hati kita punya keyakinan itu, membaca kejelasan itu. Nah, bisnis itu harus juga berusaha juga ya, harus dilandasi dengan spiritual skill. Nah, spiritual skill itu menyangkut kemampuan meta, relasi dengan yang di luar yang nampak. Nah, bagi kita siapa? Seorang muslim jelas arahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuatan relasi hamba dengan Allah itulah kekuatan yang akan nanti merekonstruksi pikir, rasa dan tindakan. Sehingga ada hadis ya, apakah ini hadis qudsi, apakah saya tidak begitu menguasai rawinya, ya apakah termasuk seperti apa kata ini, tapi menurut saya baik. Allah itu seperti yang hamba duga, ya kan? Allah inna dhonni abdihi. Allah itu sesuai dengan yang hamba duga. Itu apa sebenarnya? Kemampuan spiritual skill. Yang kemudian dari hati inilah merekonstruksi pikiran dan tindakan. Jadi spiritual skill itu sifatnya meta. Itu kekuatan terdahsyat. Tapi yang kedua itu adalah conceptual skill. Conceptual skill itu sudah mulai agak menduniawi lah, ya, menduniawi. Conceptual skill itu makna bisnis, makna kerja, apakah sesempit atau seluas apa kita memaknai bisnis atau usaha kita. Misalkan begini, saya bisnis itu hanya yang penting dapat untung, berarti bisnis terus bisnis. Berarti makna bisnis bagi Anda itu adalah hanya mendapatkan uang. Di luar itu tidak ada makna lain dari bisnis yang Anda lakukan. Tetapi enggak. Bisnis itu bagi saya bukan sekedar saya dapat uang. Tapi karena dari uang itu saya bisa bersedekah, saya bisa membantu ini, membantu itu, sehingga bisnis bagi saya punya sekian banyak makna. Maka orang akan selalu mempertahankan bisnisnya karena apa?
Karena rentetannya sangat banyak, sangat banyak. Banyak. Dan biasanya karena dia memiliki konsep yang sangat kuat, yang sangat banyak, dia memiliki pondasi personal dan pondasi sosial yang kuat. Dan nanti akan berimplikasi dengan spiritual tadi itu. Saya ambil contoh. Kalau orang berbisnis, dia untung, kemudian untungnya dia berderma dan segala macam, banyak orang yang mendoakan dia, gitu loh. Banyak orang. Dan karena banyak yang mendoakan dia, tadi spiritual skill-nya dapat, dia konseptual skill-nya juga dapat. Itu pilar yang kedua. Pilar yang ketiga adalah ya betapapun bagaimana bisnis itu adalah relasi antar manusia. Ya, hubungan antar manusia. Nah, kalau dalam hubungan antar manusia, maka human skill itu menjadi sangat penting. Human skill. Bagaimana kita setiap hari menghadapi orang dengan karakter yang berbeda-beda, itulah kita punya keterampilan untuk menghadapi dengan segala karakter. Apalagi bagi seorang muslim. Bagi seorang muslim itu dalam human skill itu sudah jelas dituntunkan oleh agama kita, ya. Khairukum tanfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu adalah human skill. Kemudian bergaulah kamu dengan orang lain dengan bihulukin hasanin, dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Itu human skill. Nah, bisnis yang dibangun dengan human skill yang baik, saya yakin dia punya pilar ketahanan bisnis yang kokoh secara sosial, Nanti mungkin ada filmnya bisa diputarkan, ya. Orang yang memiliki human skill yang baik ini ternyata mampu menembus batas dalam relasi antar makhluk. Bukan hanya dengan sesama manusia, tetapi juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Termasuk diantaranya binatang. Dan binatang yang paling buas sekalipun, singa. Ya. Sehingga nanti mungkin bisa kita putar dan kita coba kaji. Tetapi yang keempat, ya betapapun bagaimana bisnis itu ada ilmunya, bukan barang gaib. Gitu. Ada ilmunya, ada ilmu tentang produk, ilmu tentang penjualan, ilmu tentang bagaimana pencatatan dan lain-lain, maka technical skill harus punya. Jadi keterampilan, yang menyangkut keterampilan. Nah, itu empat pilar ketahanan bisnis, terutama bagi seorang muslim, ya, ketahanan bisnis. Nah, mungkin bisa diputarkan Mas tentang film pendek ini. See this video to believe it. What first looks like a lion about to attack is actually an African lion bonding with its rescuer with a hug and a kiss. This heartwarming footage comes to us from an animal sanctuary in Colombia. It seems the king of the jungle must have a soft side after all. Yeah, because when you first see that right there, you don't know what's going on. There's a big kiss on him. Wow. Right. She actually rescued him 6 years ago. He was found malnourished, so they're together every single day, and look at that. The love has formed, hasn't it? I can't get my dog to sit in my lap. I'm sure you can. We'll talk. Teman-teman pernah dipeluk singa atau ingin memeluk singa? Tapi apa maknanya? Nah, ini bukan sekedar tayangan, ya. Dalam kaitan human skill tadi itu. Apa maknanya? Dalam konteks bahwa salah satu pilar ketahanan bisnis usaha itu, baik itu berupa perusahaan atau personal, salah satunya dia memiliki human skill yang baik. Human skill yang baik itu diantaranya adalah komunikasi dan lain-lain.
Saya ambil contoh dari film tadi itu adalah dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar atau berhadapan dengan orang-orang yang dalam sisi ucapannya itu seperti singa, seperti mau mencaplok itu loh. Ini orang diajak omong kok ini diajak omong baik-baik kok malah sepertinya mau menerkam. Tapi bagi orang yang memiliki human skill yang bagus, yang baik, yang terlatih, yang biasa berhadapan punya pengalaman dengan banyak karakter orang, maka orang yang memiliki keterampilan human skill yang baik bukan hanya akan mampu menundukkan manusia berhati singa, tetapi mampu menundukkan singa itu sendiri. Itulah dari tampilan film tadi itu. Itulah human skill dalam dunia bisnis. Itu sangat sangat penting. Bahasa agama, silaturahmi, ya, bahasa relasi, itu adalah bagian dari human skill. Nah, yang tadi terakhir itu adalah technical skill. Technical skill itu terkait dengan produk, terkait dengan pemasaran, terkait dengan keterampilan, kalau itu jasa, ya, jasa dalam memberikan layanan, itu adalah hal yang penting. Yang penting. Dan 4 ini menyatu, ya, tidak bisa pisah-pisahkan. Spiritualnya kuat sekalipun, katakanlah, tapi produknya jelek, nggak mungkin, gitu. Karena ini harus karena logikanya nggak mungkin spiritualnya kuat kok produknya jelek, nggak mungkin. Karena orang yang punya keyakinan meta spiritual kuat nggak akan pernah mungkin memasukkan produk, mengurangi takaran, mengurangi apa. Dia akan selalu berusaha untuk menampilkan produk yang berkualitas dan bermutu. Orang yang memiliki spiritual skill yang sangat kuat, dia tidak mungkin akan mengorbankan human relation-nya. Dia pasti akan berimplikasi ke sana. Begitupun juga dalam pemaknaan. Jadi 4 pilar ini adalah satu kesatuan dalam kita untuk mempertahankan atau sebagai basis ketahanan bisnis. Nah, bagaimana implikasinya? Ini mungkin bagian akhir dari slide ini. Itu adalah, ini sifatnya adalah tips saja. Tapi cukup banyak. Bagaimana kita supaya tetap eksis? Ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak Harun tadi itu. Akan saya perkuat di sini. Faktor kalau itu organisasi bisnis, itu adalah leadership. Seorang leader, seorang pimpinan. Itu sangat menentukan. Strong leadership. Coba bayangkan, kalau dalam perusahaannya itu kena badai, pimpinannya ikut panik, ya bagaimana anak buahnya? Pasti akan panik. Maka leader, apalagi dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat tadi, karakter dari sebuah krisis. Maka leader yang strong. Strong di sini dalam bahasa agama bukan hanya fisiknya, al mu'minu qawiyun, ya, khairu minal mu'mini dhaif. Ya kan begitu hadisnya. Mukmin yang kuat lebih baik, lebih utama dari mukmin yang lemah, yang strong. Jadi fisik dan juga mentalnya. Tidak panik, ya. Inovatif. Nah, tadi itu kreatif. Berani mengambil tantangan dan risiko. Itu yang pertama. Jadi unsur personality. Tadi termasuk bagaimana kalau saya tidak bisa apa-apa. Nah, yang dibenahi dulu supaya bisa apa-apa, yang perlu dibenahi dulu adalah personality-nya. Wah, saya nggak bisa ya. Kalau untuk melakukan itu, wah saya malu ya. Kalau untuk jualan ini, jualan itu. Berarti yang harus dibenahi sebelum yang lain-lainnya adalah personality-nya. Yang kedua adalah dalam situasi yang tidak menentu ini, usaha-usaha kita itu yang sifatnya solutif, itu akan lebih mudah mendapatkan pasar.
solutif. Sehingga kemarin kita mencoba amati ya, saya amati banyak sekali baik itu berupa perusahaan maupun perorangan yang melakukan inovasi-inovasi baru yang merupakan problem solver atau problem solving terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Saya ambil contoh di kampung kita ini. Salah satunya adalah bagaimana kemudian muncul yang kemudian juga marak ya, belanja melalui teman grup WA, ya kan? Itu solutif gitu. Tapi itu bagi orang yang pemalu untuk menawarkan, ya nggak, hilangkan dulu malunya untuk kemudian menawarkan. Itu solutif. Ketika terjadi pembatasan orang jangan terlalu banyak yang keluar, kalau keluar itu yang penting-penting saja, maka sekarang kita mengambil ya yang keluar satu orang saja. Semua orang titip ke situ. Nah, jasanya saling melengkapi. Itu solutif. Atau kemudian muncul produk-produk inovatif, ya, diversifikasi produk. Saya tidak pernah membayangkan teman-teman saya itu, ya, yang tadinya itu sebenarnya tidak pernah menawarkan barang atau lauk pauk apa, hari-hari itu menawarkan diversifikasi produk dan itu sesuai kebutuhan. Jadi solutif. Tiga, itu adalah empati. Nah, di situasi yang seperti ini, ya kita dalam tawaran yang sifatnya solutif itu sekaligus sebagai sebuah bentuk empati. Di Bantul, ya kemarin saya kira bisa menjadi contoh ketika petani cabai itu mengalami stuck ya, karena ini panen tidak ada pembelinya, bahkan ditawar murah saja tidak ada, tawarkan murah nggak ada yang mau, maka muncullah solidarity buying, itu empati. Nah, itu pada momen-momen krisis itu empati itu, apalagi kita bangsa kita itu bangsa yang punya solidaritas yang tinggi, maka empati ini punya tempat di masyarakat kita. Yang keempat, communication skill. Nah, communication skill. Kalau Anda pimpinan perusahaan, bagaimana komunikasi organisasi itu bisa berjalan? Bagaimana atasan mengkomunikasikan kebijakan itu kepada bawahan, kepada karyawan, ya, communication skill. Begitupun juga komunikasi interpersonal. Juga relasi sosial. Ini penting untuk tetap eksis di tengah-tengah krisis ini. Jadi persoalan komunikasi. Yang kelima 1, 2, 3, 4, 5 cash management. Jelas harus diatur tentang alur kasnya. Hemat jelas, atau diperlukan realokasi. Dan yang terakhir itu adalah karena kita dibatasi oleh jarak fisik, maka yang paling punya peran strategis adalah media. Dan media yang paling bisa mendekatkan orang per orang dalam jumlah yang sangat banyak itu adalah media sosial. Media sosial berbeda dengan media massa, ya. Media sosial itu masih punya relasi interpersonalnya melalui media, tapi dalam jumlah yang massa. Tapi kalau media massa itu adalah sifatnya anonim. Nah, ini juga bagian kajian di Toscom juga ya tentang media relation ya. Media relation, bagaimana perusahaan itu membangun komunikasi melalui media massa maupun media sosial. Nah,
menggunakan media, termasuk kita pada siang hari ini adalah bagian untuk menjaga komunikasi dengan kolega Toskom dimanapun berada, dengan sedikit ya bincang-bincang ringan tentang apa yang sedang kita hadapi sekarang ini, dan paling tidak untuk saling memperkuat, ini pentingnya. Dalam situasi kritis dan krisis itu dibutuhkan bukan hanya solidaritas materi, tetapi adalah solidaritas motivasi untuk saling memperkuat. Dengan saling memperkuat itu kita akan menjadi kuat bersama-sama, dan pada saatnya kita akan keluar dari krisis ini, dan usaha kita, baik itu usaha personal, jadi saya ajak teman-teman yang secara personal untuk tidak malu-malu, untuk tidak segan-segan, untuk melakukan transformasi diri terhadap apa yang selama ini kita usahakan, dan kita akan memulai mungkin dengan usaha yang baru yang bahkan mungkin sebelumnya tidak pernah kita bayangkan, tetapi itu adalah hal yang saya kira langkah yang harus kita lakukan, dan langkah awalnya adalah transformasi diri sebelum sampai pada hal-hal yang menyangkut technical skill-nya. Bagaimana cara, itu bisa belajar, kita bisa belajar. Tetapi yang lebih dominan adalah bagaimana mentransformasi diri kita dari situasi yang sedang kita hadapi. Kemudian masuk kepada tahapan berikutnya adalah menyangkut technical skill, dan itulah dukungan dari kolega, dukungan dari para pihak, dukungan dari teman, dukungan dari orang-orang yang punya kelebihan, apakah itu secara institusi, itulah yang kemudian melakukan pendampingan dan pemberdayaan agar kita secara kolektif keluar dari krisis ini secara bersama-sama dengan selamat dan tetap dalam kebahagiaan. Bagi organisasi, ini saat yang sangat menentukan. Organisasi bisnis gagal melakukan transformasi organisasi di dalam situasi yang seperti sekarang ini, maka nampaknya terlalu berat untuk melakukan tarikan naik kedua. Ya, tarikan kedua untuk naik menjadi akan lebih berat. Oleh karena itu diperlukan satu pertimbangan, dan tadi leadership itu memiliki peran yang sangat penting, komunikasi internal maupun eksternal itu menjadi bagian yang penting, membangun kohesivitas organisasi dari top manajemen sampai pada lapisan yang paling bawah, semuanya merasakan bahwa ini kita sedang berada dalam krisis, tetapi pada saatnya organisasi kita itu sedang dalam kemakmuran, ya harus sama seperti kita merasakan pada hari ini dalam situasi krisis. Itulah kekompakan, itulah kohesivitas kelompok organisasi yang menjadi salah satu kekuatan pilar di dalam menyelamatkan atau bertahan dari situasi yang sangat krisis ini. Atas yang lain atau ala kulihal, di atas dari semuanya itu, maka basisnya ada di spiritual skill. Sebagai orang yang beragama, spiritual skill ini menjadi pondasi dasar untuk eksis dalam segala situasi, termasuk pada situasi krisis. Dan tentu bagi seorang muslim, ini adalah harus menjadi satu kekuatan yang sangat dahsyat. Saya kira itu Pak Agus yang kita bisa bincangkan pada siang hari ini, menyambung silaturahmi kita, komunikasi kita dengan kolega-kolega Toskom di seluruh Indonesia, dari berbagai kantor, dari berbagai perusahaan dan personal, dan juga mungkin kalau ada teman-teman mahasiswa saya ikut juga bergabung di siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.